lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama, pengertian HPI. Pemahaman pengertian HPI akan menjadi jelas kalau dikaitkan dengan pembahasan pengertian hukum internasional publik atau HI. Hal ini disebabkan keduanya menggunakan istilah internasional, serta biasanya seringkali dipertentangkan. Sedangkan menurut Mochrab Kusumatmaja, yang dimaksud dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikaitkan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Kemudian mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional, Sudargo Gautama menyatakan bahwa berbagai pendapat atau pandangannya yaitu: yang pertama, HPI sama dengan right to passing rights, HPI yang terbebas pada masalah hukum yang diberlakukan. Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal ini yang berkenaan dengan kompetensi pengadilan, status orang asing, dan kewarganegaraan atau nasionalitas, tidak termasuk bidang hukum perdata internasional. Yang kedua, hukum perdata internasional sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Menurut konsep ini, hukum perdata internasional tidak hanya terbatas pada persoalan konflik of law atau tepatnya choice of law, tetapi termasuk juga konflik of jurisdiction atau tepatnya choice of jurisdiction, yakni permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan. Jadi, HPI tidak hanya mencakup masalah hukum yang harus diberlakukan, tetapi juga menyangkut pengadilan mana yang berwenang. Konsep semacam ini dianut di Inggris, Amerika, dan negara-negara common law lainnya. Yang ketiga yaitu HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction dan condition des étranges. Dalam konsep ini, hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan jurisdiksi, tetapi juga status orang asing atau condition des étranges. Konsep semacam itu dianut di Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. Yang keempat, HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition des étranges, dan nationality. Menurut konsep ini, hukum perdata internasional menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan jurisdiksi, status orang asing, kewarganegaraan atau nasionalitas. Masalah kewarganegaraan atau nasionalitas ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Konsep HPI yang paling luas ini dianut oleh hukum perdata internasional Prancis. Bab 2. Sejarah umum hukum perdata internasional. HPI bukan merupakan bidang hukum baru karena asas-asas dan pola pikir HPI sudah dapat dijumpai dan tumbuh di masa Kekaisaran Romawi atau abad ke-2 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Seiring dengan pertumbuhan kebudayaan barat di Eropa daratan, bahasan ini akan meninjau secara umum pertumbuhan hukum perdata internasional, khususnya di Eropa daratan, sampai dengan abad ke-19 di mana pendekatan tradisional hukum perdata internasional mencapai puncak pertumbuhannya dan mewarnai pola penyelesaian perkara-perkara hukum perdata internasional di Eropa daratan dan di Inggris. Bab 3 tentang teori kualifikasi. Di dalam hukum intern, kualifikasi merupakan suatu proses berpikir logis untuk menempatkan konsepsi, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi menjadi lebih penting lagi karena berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan
dengan kasus yang dihadapi. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional juga diperlukan karena fakta-fakta yang berada di bawah kategori hukum tertentu, sehingga fakta-fakta diklarifikasikan dimasukkan ke dalam pengertian hukum yang ada. Dalam hukum perdata internasional, selain fakta yang dikualifikasikan, juga kaidah hukum perlu dikualifikasikan atau classification of law. Kualifikasi artinya menyalin fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum. Kualifikasi ini terdiri dari dua fase. Yang pertama, kualifikasi fakta atau kualifikasi primer, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang di dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum atau legal issue sesuai dengan klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua yaitu kualifikasi ketentuan hukum atau kualifikasi sekunder, yaitu penempatan tentang penggolongan atau pembagian keseluruhan kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum di dalam pembidangan pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Selanjutnya di bab 4 kita membahas titik taut. Definisi titik taut yaitu fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat atau dalam hal ini negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Atau seperti yang dikatakan Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua jenis titik taut, yaitu yang pertama titik taut primer atau primary points of contact, yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa hukum perdata internasional dan peristiwa hukum intern. Yang kedua, titik taut sekunder atau secondary point of contact, yaitu fakta-fakta dalam perkara hukum perdata internasional yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Bab 5 tentang Renvoy. Doktrin Renvoy merupakan salah satu pranata hukum perdata internasional tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system atau sistem hukum Eropa kontinental sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang normal. Dalam HPI tradisional dikenal dua jenis single Renvoy. Yang pertama, remention atau penunjukan kembali, yaitu proses Renvoy oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah leg pori. Yang kedua, transmission atau penunjukan lebih lanjut, yaitu proses Renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya. Renvoy menurut RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia. Menurut Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia atau naskah akademik, apabila terjadi hukum nasional seseorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjukkan kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum intern Indonesia yang berlaku berdasarkan ketentuan di atas dianjurkan agar menerima Renvoy. Dengan diterimanya Renvoy ini berarti pemakaian hukum intern Indonesia akan diperbesar. Hal ini tentunya akan memberikan jaminan yang lebih banyak lagi akan pemakaian hukum yang tepat dalam suatu masalah hukum
yang dihadapi hakim Indonesia.